Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita itu menjaga iman agar Allah menghadirkan imun di dalam kita, dalam diri kita, baik itu iman jasmani, baik itu iman rohani, yang akhirnya Allah memberikan rasa aman kepada kita. Iman, imun, kemudian Allah memberikan rasa aman. Agak kecepatan, kecepatan. Oke, kita lambat ya. Bahkan kalau ditanyakan sekarang yang kita ini kan anak-anak milenial semua nih, Masya Allah penonton saya itu kalau nggak usia 18 sampai umur 24-an. Dan kemarin itu saya sempat tanya juga ternyata ada umur 30-40 tahunan. Ya itu saudara saya sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjaga iman kita agar Allah itu menghadirkan imun dalam diri kita, baik itu imun rohani, baik itu imun jasmani, agar Allah menurunkan aman kepada kita. Yang perlu kita tanam di sini, yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kayak nggak ada yang namanya kesusahan. Yadurru itu nggak ada yang namanya kesulitan, nggak ada yang namanya penyakit, nggak ada yang namanya musibah. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkannya kepada kita. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Katakanlah kita rajin berolahraga, rajin banget kita berolahraga. Tapi karena imun itu tidak disandingkan dengan iman yang di atas, yang mestinya di atas, ya terserah Allah. Allah bakal menurunkan di situ tuh penyakit. Allah bakal menurunkan di situ untuk apa? Allah menurunkan di situ kamu penyakit-penyakit yang sebenarnya kamu itu sudah menjaga imun kamu. Loh kenapa? Karena tidak balance antara dia itu menjaga imun dia, tetapi yang paling atas, yang paling penting pokoknya itu adalah iman, dia tinggalkan. Nanti di akhir dikasih quotes ya, Yung. Oke. Nah, jadi sebelum kita beranjak daripada yang nomor dua ini, imun ini, kita mesti harus mengutamakan yang pokok ini. Yang pokok itu apa? Iman kita. Bahkan bagaimana cara menjaga iman kita? Cara iman kita itu kalau kita tidak cara mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan cara apa lagi? Kalau kita itu sudah dekat dengan Allah, maka Allah di situ maka di situlah yang Allah katakan eh, Allah akan mengikatkan keimanan dalam diri dia. Contohnya dengan cara apa? Allah memerintahkan kita sholat di sini. Kalau bayangin teman-teman ya, padahal di sholat aja sebenarnya itu kita sudah tahu dari para penelitian kesehatan itu sudah sepakat. Setiap gerakan sholat itu pasti memiliki faedah yang luar biasa masing-masing. Ketika kita takbiratul ihram, ketika takbirnya betul gitu, yang hamd alal bawahi ada yang dari dada, ada yang kemudian ke telinga gitu. Maka itu ada kesehatan-kesehatan dan kebaikan-kebaikan tersendiri yang Allah kemudian simpankan terhadapnya. Ada. Kemudian kita bersendekap di atas dada kita. Itu ada kesehatannya tersendiri. Bahkan paling luar biasanya itu ketika kita sujud, itu kan arti ukhrawinya, arti akhiratnya kita itu berserah diri kepada Allah. Tapi apa ilmu kesehatan yang kita dapatkan daripada kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kepala kalau sudah di bawah, posisinya lebih bawah daripada jantung, itu darah yang sebenarnya susah untuk merangkul kepala, akhirnya ketika kita sujud darah itu turun. Maka ketika darah itu turun apa ke atas kepala? Ya itulah yang tadinya kita stres, yang tadinya kita bingung, yang tadinya kita, ya aduh ini gimana nih pasokan makanan sudah mulai habis ini gimana bakal saya kena COVID gini. Maka ketika kita sujud di hadapan Allah, itu darah yang tadinya susah untuk menggapai kepala, tapi gara-gara kita sujud dalam posisi itu, darah itu turun ke kepala kita. Itulah yang membuat kita kemudian bisa nggak stres, nggak mudah stres. Jadi orang yang lebih banyak sujud itu tidak rentan untuk terkena yang namanya penyakit stres. Bahkan ketika kita tasyahud gitu kan, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Kalian pernah ya ketika tasyahud di dalam sholat merasakan satu kenikmatan yang kayak ini duduk enak banget gitu. Bahkan saya tuh lebih senang berlama-lama ketika tasyahud gitu. Jadi tasyahud itu kayak memang pijatan refleksi daripada duduk sujud tasyahud itu luar biasa banget. Itu kalau kita dari sholat aja udah banyak mendapatkan faedah-faedah kebaikan yang luar biasa, faedah-faedah yang sama kayak kita itu sebenarnya olahraga, tapi seakan-akan kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sholat aja, Pak. Dari
luaran dari kayak gerakan-gerakan kita doang, dari cuman jasmaninya doang. Allah sudah memberikan faedah yang luar biasa di situ. Dengan cara apa? Kita sholat. Allah menurunkan pahala di situ, Allah memberikan kesehatan daripada kita sholat. Apalagi ini yang paling penting. Yang pertama sholat, yang kedua ketika kita itu sedang sholat, menghadirkan hati di situ. Hati semuanya yang bakal merencanakan, oh kita ini bakal sakit atau enggak, oh saya ini bakal sehat atau enggak, oh saya ini bakal diisoman atau enggak, lah tentang hati.